Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Fajra dengan NIM C0D023011. Jadi ini merupakan video dari tugas mata kuliah akuntansi perpajakan, dimana pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Jadi menurut akuntansi, aktiva tetap ini itu dijelaskan dalam PSAK nomor 16, di mana aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan atau jasa maupun direntalkan kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, menurut akuntansi, aset tetap ini dibedakan itu bisa berdasarkan umurnya. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah aset tetap dengan masa manfaat tidak terbatas, lalu aset tetap dengan masa manfaat terbatas dan dapat diganti dengan aset lain, dan yang ketiga aset tetap dengan masa manfaat terbatas tapi tidak dapat diganti dengan aset lain. Bisa juga itu dibedakan berdasarkan golongannya, berdasarkan mobilitasnya. Jadi berdasarkan mobilitasnya itu aset tetap itu terbagi menjadi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya adalah ketentuan aset tetap dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Jadi aset tetap itu penyusutannya itu diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH, yang mana dalam pasal 11 itu metode penyusutan aset tetap hanya diperbolehkan 2. Yang pertama itu garis lurus dan yang kedua itu saldo menurun. Yang garis lurus ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan yang saldo menurun itu diatur dalam pasal 11 ayat 2. Nah, untuk kelompok hartanya itu dibedakan menjadi bukan bangunan dan bangunan. Bukan bangunan ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, yang mana masa manfaatnya itu dari 4 sampai 20 tahun. Untuk kelompok 1 penyusutannya yang pasal 11 ayat 1 itu ada 25%. Lalu untuk pasal 11 ayat 2-nya ada 50%. Lalu untuk kelompok 2 itu penyusutan metode garis lurusnya itu ada 12,5%, lalu ada 25% untuk saldo menurun. Lalu untuk kelompok 3 itu penyusutan metode garis lurusnya itu ada 6,25%, lalu untuk saldo menurunnya ada 12,5%. Dan untuk kelompok 4 yang masa manfaatnya 20 tahun itu penyusutan metode garis lurusnya 5% dan saldo menurunnya itu 10%. Lalu untuk bangunan itu dibedakan menjadi bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Bangunan permanen itu memiliki masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen itu 20 tahun, yang mana penyusutannya hanya menggunakan metode garis lurus saja. Untuk bangunan permanen itu ada 5% dan untuk bangunan tidak permanen itu ada 10%. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.